Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik andalan kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya hari ini? Oke, meskipun adik-adik ada yang lagi puasa, tapi kakak harap adik-adik masih semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. And I hope you enjoy with me dalam pembelajaran terakhir di hari ini. Dan tak lupa juga kami menyapa buat Bapak Ibu yang ada di sekolah saat ini, mendampingi adik-adik putra terbaik se-Sulawesi Selatan. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentu saja masih dalam program edukasi kebanggaan kita, The One and Only Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baik adik-adik, senang sekali kembali Kak Andrean boleh menyapa adik-adik hari ini. Dan tentu saja seperti biasa selama 45 menit ke depan kita akan kembali belajar untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Seperti yang selalu kakak sampaikan buat adik-adik, untuk subtes PPU itu adik-adik akan mengerjakan 20 soal dan adik-adik akan kerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti logikanya untuk satu soal itu tidak cukup 1 menit. Jadi adik-adik sangat diharapkan untuk selalu berlatih mengerjakan soal untuk blocking time-nya biar dipermantap lagi. Oke, kakak rasa adik-adik sudah sangat excited untuk belajar materi kita hari ini dan kita langsung saja masuk ke soal nomor pertama. Oke, jadi silakan adik-adik perhatikan. Nah, kalau kita cek di slide pertama, ini kan berupa teks ya. Dan sebelumnya kakak pernah sampaikan untuk subtes bahasa Indonesia sendiri, langsung baca soalnya dulu. Jadi jangan terfokus ke teksnya. Jangan sampai adik-adik kemakan waktu dalam mengerjakan soal. Jadi langsung saja kita masuk ke soal nomor pertama. Jadi kalau adik-adik cek di sini menanyakan tentang kalimat tidak efektif. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kalimat yang tidak efektif itu seperti apa. Jadi ada banyak, misalnya huruf kapitalnya salah, ejaannya salah, terus tidak jelas subjek predikat, tidak logis, tidak masuk akal, dan seterusnya. Nah, tapi kalau adik-adik masih ingat, ada 3 rekomen kakak yang harus diperhatikan kalau mendapatkan soal kalimat tidak efektif. Nah, oke, sekarang untuk mereview kalimat tidak efektif cara kerjanya gimana, biasanya kebanyakan di soal untuk alasan ketidakefektifannya itu adalah karena biasanya tidak jelas subjek predikat. Oke, tidak jelas subjek dan predikat. Nah, jadi adik-adik dalam hal ini adik-adik harus cek dulu di masing-masing opsinya, pastikan semuanya ada subjek dan predikatnya. Jadi kalau salah satunya ada yang hilang atau dua-duanya tidak ada, atau misalnya di kalimat itu semuanya keterangan, maka otomatis kalimat itu tidak efektif. Jadi ingat, dalam kalimat efektif minimal ada subjek dan predikat. Kemudian, alasan kedua kebanyakan dia tidak efektif karena dalam hal ini penggunaan tanda baca salah. Nah, jadi penggunaan tanda baca salah. Nah, dalam hal ini untuk tanda baca itu kan ada banyak ya, tapi pertemuan sebelumnya kakak rekomendasikan kebanyakan di soal UTBK yang tanda baca disalahkan itu adalah lewat tanda koma. Nah, jadi dalam hal ini adik-adik harus tahu dulu aturan tanda koma yang benar itu seperti apa. Dan sebelum-sebelumnya kita sudah pernah belajar untuk penggunaan tanda koma. Nah, kemudian alasan ketiga kebanyakan di soal UTBK dia tidak efektif karena di dalam kalimat tersebut terdapat kata yang tidak baku. Nah, jadi kakak sarankan prioritaskan ketiga rekomen yang kakak berikan ini. Jadi yang pertama alasannya tidak jelas subjek predikat, yang kedua dari segi tanda baca salah yaitu tanda baca koma, dan yang ketiga ada kata yang tidak baku. Nah, untuk adik-adik yang mungkin kesulitan atau agak
masih kurang menentukan yang mana subjek predikat, rekomennya kakak cek dulu lewat tanda baca. Dan tanda bacanya itu adalah tanda baca koma. Dan di pertemuan sebelumnya kakak sudah sampaikan ada beberapa konjungsi intrakalimat yang harus didahului dan tidak didahului tanda koma. Jadi adik-adik kita lihat dulu, siapa tahu di kalimat itu ada konjungsi-konjungsi tersebut sehingga kita bisa lebih cepat dalam mendapatkan jawabannya. Nah sekarang ingat, tidak jelas subjek predikat, penggunaan tanda baca dan tidak baku, tapi lihat dulu dari segi tanda komanya. Nah sekarang kakak sudah tuliskan di slide yang kedua. Oke, nah di situ ada catatannya kakak, dikatakan konjungsi intrakalimat yang harus didahului tanda koma. Kak, konjungsi intrakalimat itu yang mana? Jadi konjungsi intrakalimat posisinya itu adalah yang di tengah. Jadi posisi konjungsinya atau kata sambungnya ada di tengah. Dan di sini adik-adik harus perhatikan dikatakan didahului tanda koma. Dan untuk memudahkan adik-adik dalam mengingat, ingat saja cluenya TSM ya. Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada huruf T. Jadi T-nya itu adalah konjungsi tetapi. Jadi pastikan kalau misalnya di kalimat itu ada konjungsi tetapi, pastikan sebelumnya ada koma. Kemudian yang kedua ada S. S-nya itu adalah konjungsi sedangkan. Jadi adik-adik perhatikan bahwa konjungsi ini harus sebelumnya didahului tanda koma. Kemudian yang ketiga ada M. M-nya itu apa? M-nya itu adalah konjungsi melainkan. Nah, jadi sebelum melainkan harus ada koma, karena kalau tidak ada berarti dia tidak efektif atau salah. Dan terakhir ya, ianya itu apakah? Ianya itu adalah yakni atau yaitu. Nah, jadi adik-adik fokus dulu di kalimat itu. Mana tahu di antara konjungsi TSM ya ada di kalimat yang ada di opsi. Dan pastikan sebelum konjungsinya ada koma. Dan satu lagi ada konjungsi tengah kalimat atau intra yang tidak didahului tanda koma. Jadi pastikan sebelum konjungsinya itu tidak ada tanda koma. Dan di sini kalau kita lihat cluenya ada beberapa konjungsi kamase basugar. Nah, mungkin adik-adik ada yang tertawa melihat clue ini, tapi ingat saja karena ini sangat memudahkan adik-adik untuk mengingat. Kamase tambah basugar. Nah, di sini ada beberapa konjungsi. Jadi ada jadi ada 6 ya. Nah, untuk yang pertama, kalau di tengah kalimat ada clue K. K-nya itu apa? K-nya itu adalah konjungsi karena. Jadi adik-adik pastikan kalau di konjungsinya ada konjungsi karena di tengah kalimat itu tidak boleh ada tanda komanya. Oke. Terus yang kedua, ma-nya itu adalah maka. Oke. Selanjutnya C-nya itu adalah sehingga. Oke, selanjutnya ada bah. Bahnya itu apa, Kak? Nah, jadi bahnya itu adalah bahwa. Oke. Selanjutnya ada su. Sunya itu adalah supaya. Dan yang terakhir ada gar. Garnya itu adalah agar. Ini adalah beberapa konjungsi tengah kalimat yang kebanyakan dimasukkan di soal yang adik-adik harus perhatikan sebelum konjungsinya pastikan tidak ada tanda koma. Nah, jadi adik-adik ingat TSM ya untuk konjungsi tengah kalimat yang harus didahului tanda koma dan konjungsi intrakalimat yang tidak didahului tanda koma. Oke, silakan adik-adik kalau mau di screenshot atau di foto silakan sebelum kakak lanjut ke slide sebelumnya. Oke, nah jadi perhatikan ya konjungsi TSM ya dan kamase basugar. Nah, kita fokus dulu di soal sebelumnya. Di situ kalau kita lihat kalimat tidak efektif di opsi alfa adalah di kalimat 6. Sekarang coba perhatikan kalimat ke-6. Di situ apakah ada konjungsi TSM ya atau kamase basugar? Oke, ada ya, yaitu konjungsi tetapi. Nah,
Tapi tadi TSM ya, tetapi itu masuk dalam konjungsi yang harus didahului tanda koma. Dan kalau kita perhatikan, sebelum tetapi ada tanda koma berarti untuk kalimat 6 aman dari segi penggunaan tanda koma untuk konjungsi tengah kalimat. Selanjutnya, kita lihat di opsi Bravo kalimat 4. Sekarang coba perhatikan kalimat 4, adakah konjungsi TSM ya atau kama seba sugar? Oke, kalau kita perhatikan tidak ada, lanjut saja ke opsi Charlie kalimat kedua. Kalimat 2 ada konjungsi TSM ya atau kama seba sugar? Oke, tidak ada ya. Lanjut ke kalimat kelima. Coba perhatikan kalimat 5, apakah ada konjungsi TSM ya atau kama seba sugar? Oke, ada ya. Ada yang dapat? Oke, itu ada di konjungsi sehingga. Sehingga tadi masuk di clue kama seba sugar, yang dimana dia adalah konjungsi yang tidak boleh didahului tanda koma. Dan ternyata kita cek di kalimat 5 sebelum sehingga ada tanda koma, berarti penggunaannya salah. Nah, jadi otomatis kita sudah dapatkan kalimat tidak efektifnya, yaitu di opsi delta atau kalimat kelima. Jadi seperti itu ya adik-adik. Kalimat tidak efektif, tidak jelas subjek predikat, tanda baca salah, tanda baca koma, rekomennya kakak ingat TSM ya atau kama seba sugar, pastikan di kalimat itu, mana tahu ada menggunakan konjungsi itu dan pastikan penggunaan tanda bacanya benar. Karena kalau salah, jawabannya itu. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, cukup untuk soal nomor 1 mengenai kalimat tidak efektif ya. Jadi ingat catatan-catatan yang kakak berikan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini dijelaskan mengenai inti kalimat. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Ada yang ingat dah, kalau misalnya inti kalimat apa yang harus dicari. Nah, jadi kalau inti kalimat itu kita ingat saja clue-nya Sinti Pinti. Sinti Pinti itu apa Kak? Jadi adik-adik harus tentukan subjek inti, oke, dan predikat inti dalam sebuah kalimat yang dimaksudkan di dalam soal. Nah, pada pertemuan sebelumnya untuk materi PPU, kakak rekomenkan adik-adik belajar untuk pola kalimat beserta dengan fungsinya dari subjek sampai keterangan. Kenapa? Karena benefitnya luar biasa. Bisa kalian kerjakan beberapa soal sepersekian detik kalau adik-adik menguasai dengan berbagai macam model 5-6 model soal berkaitan dengan pola kalimat. Nah, adik-adik kalau menentukan inti kalimat, kalau kalian sudah sangat paham untuk menentukan yang mana subjek, yang mana predikat, rekomennya kakak lihat dulu di predikatnya. Oke, predikat itu fungsinya apa lagi? Nah, jadi predikat itu fungsinya menjelaskan subjek. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh si subjek, itu selalu dijelaskan oleh predikat. Sementara kalau subjek, selain pelaku, selain orang, selain benda, bisa juga hal yang dibahas. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu kalimat 2. Kira-kira yang mana subjek dan predikatnya. Oke, untuk kalimat kedua, coba adik-adik perhatikan. Oke, di situ untuk penggunaan katanya dimulai dari kata istilah tersebut mengacu pada dan seterusnya. Nah, adik-adik tentukan dulu kira-kira yang mana predikatnya. Predikat itu ciri-cirinya kayak gimana? Predikat itu ciri-cirinya kata kerja. Dan kata kerja biasanya diawali imbuhan ber, atau di. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya berkaitan dengan pola kalimat, cuma 3 pola kalimat yang bisa di awal, yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Keterangan itu ditandai dengan adanya konjungsi atau kata hubung. Dan kalau kita lihat di kalimat kedua, tidak diawali konjungsi, berarti dalam hal ini untuk keterangan tidak mungkin. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu. Di kalimat kedua, hal apa yang dibahas? Ada jawabannya? Ada. Di kata pertama dijelaskan yang dibahas adalah istilah
tersebut. Berarti itu adalah subjek. Ingat, subjek tidak selamanya orang, tapi bisa hal yang dibahas. Kalau adik-adik mau pastikan dia dimulai dari subjek, tips dari kakak bilang saja hal apa yang dibahas. Nah, kalau jawabannya ada di awal kalimat, berarti ya itulah dia dimulai dari subjek. Yang dibahas adalah istilah tersebut, berarti kalau kita cek di sini berupa kata kerja. Nah, berarti otomatis dia adalah predikat. Kenapa? Karena di mana ada subjek otomatis ada predikat. Jadi setelah subjek otomatis ada predikat. Jadi predikat dan subjek ini sepaket, tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang kan kita sudah tentukan istilah tersebut adalah subjek dan mengacu adalah predikat. Sekarang kita lihat dulu untuk yang di soal. Coba cari di situ untuk yang kata mengacu posisinya predikat. Oke, ada di opsi Charlie dan ada di opsi Delta, error. Nah, jadi ada di opsi Charlie dan ada di opsi error. Nah, sekarang karena kita belum dapat jawaban tepatnya, kita pastikan dulu subjeknya apa di kalimat kedua, terus kita cek yang mana yang benar. Tadi kita sudah dapatkan untuk kalimat kedua, subjeknya itu adalah istilah tersebut. Yang mana intinya, istilah atau tersebut. Otomatis istilah. Berarti dalam hal ini, kalau kita cek, yang subjeknya itu istilah di C atau E. Otomatis di error ya. Nah, karena subjek yang dicari itu salah, karena subjeknya itu dia menggunakan kata konferensi video. Jadi, pastikan subjek dan predikat di opsinya itu sudah benar. Jadi, kita sudah dapatkan jawabannya adalah bagian error. Jadi gitu ya. Sinti pinti, subjek inti, predikat inti untuk soal mengenai inti kalimat. Oke adik-adik, kakak rasa untuk soal nomor 2, adik-adik sudah paham ya. Nah, kita lanjut saja ke soal nomor 3. Oke, perhatikan soal nomor 3. Kita dihadapkan dengan bahasa hipotesis. Oke. Untuk pengerjaan soal mengenai bahasa hipotesis, dalam hal ini kalau kita lihat soalnya kan dikatakan bahasa hipotesis yang tepat untuk menyatakan tes urin. Nah, untuk mengetahui kira-kira bahasa hipotesis dari tes urin itu seperti apa, berarti kita cek dulu clue yang diberikan dengan melihat kata apa yang kembar di kalimat tersebut. Nah, jadi kita mencari clue dengan mendapatkan kata yang sama. Oke, kata yang sama. Untuk bahasa hipotesis, cari clue-nya lewat kata yang sama. Nah, coba adik-adik perhatikan untuk yang ketiga kalimat ini, tes mata, minum air, dan mata air, ada ndak katanya yang sama? Oke, ada ya. Yang pertama itu adalah mata di kalimat pertama dan di clue yang ketiga. Nah, sekarang tugasnya kita cek dulu di bahasa hipotesisnya kata apa yang kembar di clue pertama dan clue ketiga. Yang kembar otomatis di kata wrist. Nah, jadi wrist ya. Berarti wrist ini adalah mata. Oke. Berarti bisa disimpulkan untuk tes, untuk tes itu adalah Yemit. Nah, tes itu adalah Yemit karena cuman tersisa satu kata. Jadi dalam hal ini untuk dari kesimpulannya dibalik. Jadi kata pertama di bahasa Indonesia menjadi kata kedua di bahasa hipotesisnya. Dan kalau kita lihat di clue yang kedua dan ketiga yang kembar itu adalah kata air. Nah, air, kita lihat di bahasa hipotesisnya yang mana yang kembar dengan air. Nah, jadi kalau kita cek, yang kembar adalah Curly. Nah, jadi Curly ini adalah air. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau minum itu adalah rup. Nah, minum adalah rup. Oke. Dan selanjutnya,
Kalau kita cek berarti dalam hal ini tadi air Kerli ya. Jadi air itu adalah Kerli. Berarti ini dibalik deh. Nah, berarti adik-adik cek saja untuk dari bahasa hipotesis tes urinnya. Nah, jadi tes urin berarti kita balik di bahasa hipotesisnya. Berarti urutannya urin tes. Tapi yang jadi masalah, kita tidak dapatkan clue untuk bahasa hipotesis dari kata urin. Nah, tapi ada kabar baiknya karena tes itu kita sudah dapatkan bahasa hipotesisnya. Dan tes itu bahasa hipotesisnya adalah yemit. Nah, jadi yemit. Nah, jadi tes urin itu dibalik ya adik-adik kalau di bahasa hipotesis karena polanya kita sudah dapatkan jadi urin tes. Nah, jadi tes itu yemit dan posisinya ada di belakang karena kita mau menyesuaikan dengan pola. Berarti karena kita tidak tahu urin itu apa, langsung adik-adik lihat dari opsi A sampai error yang mana kata bahasa hipotesis dari yemit ini ada di akhir. Nah, coba adik-adik perhatikan error Rup berarti salah. Sama pun delta, Charlie pun salah, Bravo juga salah. Dan satu-satunya yemit yang di akhir adalah yang opsi alfa. Berarti bisa disimpulkan urin itu bahasa hipotesisnya adalah HLD. Nah, jadi kayak gitu untuk aturan dari pengerjaan soal bahasa hipotesis. Rekomennya kakak lihat kata yang sama. Nah, jadi baru hubungkan dan langsung cek di opsinya. Biar tidak kemakan waktu. Jadi harus tentukan polanya dulu ya. Oke, jadi itu saja kata kuncinya bahasa hipotesis, cari clue yang sama di masing-masing katanya. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 teks, berarti kita langsung ke soal dulu apa yang diminta. Yang diminta dalam soal tersebut adalah kalimat yang tidak logis. Oke. Kalimat tidak logis itu ada dua rekomennya kakak yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu dilihat dulu dari segi imbuhan yang salah. Oke. Maksudnya kayak gimana kak? Jadi kalau misalnya di kalimat itu ada imbuhan salah, kalau kita baca dan ada yang mengganjal atau aneh, berarti bisa jadi ada kata yang salah imbuhan. Misalnya, saya dibeli apel. Nah, itu kan aneh ya, harusnya saya membeli apel. Jadi pastikan imbuhan di kalimat itu sesuai. Karena kalau salah berarti dia sudah masuk kalimat tidak logis. Terus yang kedua, kalau kalian belum dapatkan imbuhan yang salah atau kalimatnya memang tidak masuk akal, yang kedua adalah cari kalimat yang tidak efektif. Nah, jadi kalau memang di kalimat itu tidak ada imbuhan yang salah, maka adik-adik pakai cara kerja mencari kalimat tidak efektif. Karena ini sudah updating untuk dari segi tahun ini untuk kalimat tidak logis. Jadi, kan tadi kalimat tidak efektif kalian sudah tahu ya, huruf kapitalnya salah, tanda bacanya salah, dan seterusnya. Tapi kakak bilang prioritaskan dulu di kebanyakan soal biasanya imbuhannya yang salah. Oke, imbuhan salah kalau belum dapat tidak efektif. Sekarang kita lihat dulu di masing-masing opsinya untuk kalimat tidak logis. Di opsi alfa kalimat 6. Oke, kakak bacakan. Diperkirakan masalah ini akan membuat sebuah hambatan karena perubahan sosial ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan tentu perubahan sumber air, kata nulis. Kalau kita baca aman ya. Oke, berarti untuk opsi alfa, untuk dari segi imbuhan sudah benar, berarti bisa jadi bukan jawabannya. Sekarang kita lihat kalimat keempat di opsi B, kalimat 4 kakak bacakan. Akibatnya, juru bicara MO Claire Nulis mengatakan miliaran orang memiliki akses yang terbatas atau sama sekali tidak memiliki akses air bersih dan sanitasi. Demikian dikutip dari halaman FOA Indonesia Selasa 23 bulan 3 2021. Ketika kita baca aman, tidak ada yang mengganjal, berarti bisa disimpulkan imbuhannya sudah benar. Selanjutnya kita lihat di opsi Charlie kalimat kedua. Kakak bacakan kalimat kedua.
Perubahan iklim juga mengubah pola curah hujan, memengaruhi ketersediaan udara, dan memperburuk kerusakan akibat banjir dan kekeringan di seluruh dunia. Aman, tidak ada yang mengganjal, berarti imbuhan sudah benar. Selanjutnya kita lanjut ke opsi delta, kalimat kelima. Kalimat 5, di situ dikatakan, jadi, 39% populasi dunia tidak menjadi pemilik akses pada air minum yang aman. Oke, kalau kita lihat, ketika kita baca, tidak ada yang mengganjal, berarti imbuhannya juga sudah benar. Selanjutnya, yang terakhir, kalimat ketiga, kakak bacakan. Badan Meteorologi Dunia WMO dinyatakan bahwa peningkatan banjir. Dinyatakan bahwa peningkatan banjir. Ketika kita baca, naluri kita pasti mengatakan bahwa ini salah ya, karena ketika kita baca kayak mengganjal memang. Nah, jadi harusnya dinyatakan itu kira-kira dia menggunakan imbuhan apa. Karena kalau kita baca, Badan Meteorologi Dunia WMO dinyatakan bahwa. Nah, harusnya apa adik-adik? Harusnya menggunakan imbuhan me. Harusnya dikatakan Badan Meteorologi Dunia menyatakan bahwa. Nah, itu baru benar ya. Jadi, karena kalian sudah dapatkan imbuhan yang salah, berarti sudah itu jawabannya untuk kalimat tidak logis. Jadi, kalimat tidak logis prioritaskan dari segi imbuhan salah. Kalau memang belum dapat jawabannya, cari di kalimat tidak efektif. Dan jawaban untuk soal nomor 4 yaitu di kalimat ketiga. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 5. Frasa yang semakna dengan kejadian serupa. Frasa itu ada berbagai macam soal. Ada yang diminta frasa sepola, sebentuk, dan ada juga frasa semakna. Perhatikan adik-adik, kalau model soalnya dikatakan frasa yang semakna, berarti tugasnya adik-adik tinggal mencari si sinonim. Sinonim apa lagi adik-adik? Sinonim adalah persamaan kata. Berarti dalam hal ini kita cari saja yang mana kejadian serupa itu sama artinya dengan yang ada di opsi. Persamaan kata. Frasa yang semakna cara kerjanya sinonim. Jadi coba cek apa makna lain atau dalam hal ini apa persamaan kata dari kejadian serupa. Tidak mungkin negara berkembang, jati diri pun begitu, sekolah menegar, tidak mungkin. Di antara daur ulang dan insiden sepadan yang merupakan sinonim dari kejadian serupa adalah insiden sepadan. Karena insiden itu adalah peristiwa dan sepadan itu setara atau serupa. Jadi otomatis jawabannya bagian delta. Sesimpel itu kalau kalian dapatkan soal mengenai frasa yang semakna. Cari sinonim. Karena kalau untuk frasa sebentuk tidak seperti ini caranya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi, untuk soal nomor 5 jawabannya bagian error. Oke, jadi itu saja ya untuk kalimat kelima sinonim. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Bentuk imbuhan mekan yang sama pada kata menuliskan. Di sini yang adik-adik harus fokuskan bentuk imbuhan. Yang diminta bentuk imbuhan bukan makna imbuhan mekan. Dalam hal ini kalau untuk soal seperti ini gampang saja, sepersekian detik adik-adik bisa jawab. Perhatikan dari proses peluluhan. Peluluhan itu artinya ada huruf yang di kata dasarnya itu berubah. Oke, jadi kakak mau tanya nih. Menuliskan itu kan dia pakai imbuhan mekan ya. Menuliskan itu kata dasarnya apa? Tuh. Tulis ya, berarti dalam hal ini dia luluh atau dia berubah. Karena T-nya menjadi N kalau dipakaikan imbuhan awalan me, akhiran K. Berarti kita cari saja yang mana kata dasarnya itu luluh atau berubah hurufnya. Contoh, yang alfa memproduksi. Kakak mau tanya memproduksi itu kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah produksi. Berarti tidak ada perubahan ketika dipakaikan imbuhan me akhiran kan, berarti alfa salah. Mencucikan kata dasarnya apa? Oke, cuci ya. Berarti untuk dari segi peluluhan ini bentukannya salah karena dia tidak luluh. Oke.
Kemudian membenarkan kata dasarnya apa? Benar. Tidak lulu juga, berarti Charlie salah. Oke, di antara delta dan error, coba adik-adik perhatikan dari segi kata dasarnya. Kira-kira yang mana yang berupa kata dasar yang mengalami peluluhan? Mengkonsumsi atau campurkan? Oke, kalau mengkonsumsi, dia kan kata dasarnya adalah konsumsi. Sementara kalau mencampurkan kata dasarnya campur, berarti yang mengalami peluluhan atau perubahan huruf ketika dipakaikan imbuhan awalan me akhiran kan adalah di opsi delta. Karena konsumsi ketika dipakaikan imbuhan me akhiran kan, dia berubahkannya menjadi ng. Nah, jadi kayak gitu saja, sesimpel itu untuk soal mengenai bentuk imbuhan. Lihat dari peluluhan. Oke, gitu saja ya untuk yang soal nomor 6. Selanjutnya, soal nomor 7, langsung cek soal. Di soal, dia minta makna imbuhan kean. Oke, di sini ada perbedaan dengan soal sebelumnya karena di soal kali ini, di soal nomor 7, dia minta makna imbuhan. Berarti adik-adik harus tahu dulu makna imbuhan dari kean itu apa, biar kita bisa tentukan kesehatan ini menggunakan menyatakan makna imbuhan kean apa. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar ya untuk makna imbuhan kean. Tapi di sini kakak sudah rangkumkan lagi untuk catatan mengenai makna imbuhan kean. Nah, jadi makna imbuhan kean yang pertama adalah tempat. Kalau tempat kan jelas ya, misalnya kerajaan. Oke. Atau kediaman. Oke. Nah, jadi itu ya. Kamu dari kerajaan mana? Oh, saya dari kerajaan Majapahit misalnya. Berarti kan itu mengarah ke tempat ya. Atau kamu kediamannya di mana? Nah, itu tempat. Kalau terlalu itu menggunakan kekecilan. Contoh katanya, bajumu kekecilan. Bajumu terlalu kecil. Jadi kebesaran terlalu besar. Jadi itu ya. Kemudian perbuatan yang tidak disengaja, misalnya perbuatan tidak sengaja itu berarti kejadian yang kita alami yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau perkiraan kita. Misalnya kehujanan. Nah itu kan berarti di luar prediksi. Karena kita tidak menyangka bahwa kita akan terkena hujan. Nah, kemudian ketinggalan. Nah, ketinggalan. Saya ketinggalan kereta. Nah, berarti itu adalah perbuatan yang tidak disengaja. Oke, selanjutnya kondisi atau keadaan. Contohnya kesepian. Kesepian atau kesendirian. Oke, kesendirian. Dia melamun dalam kesendiriannya. Berarti bisa disimpulkan dia melamun dalam keadaan seorang diri. Dan terakhir sesuatu atau hal, contohnya kesalahan. Oke. Menyatakan sesuatu yang salah. Keseimbangan, menyatakan sesuatu yang seimbang. Jadi ingat 5, tempat, terlalu, perbuatan tidak disengaja, kondisi keadaan, dan terakhir sesuatu atau hal. Oke, silakan adik-adik screenshot atau mau difoto sebelum kita cek kesehatan itu kira-kira dia masuk ke makna imbuhan apa. Oke, sudah? Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu kata kesehatan, dia itu masuk ke makna kean menyatakan apa. Sekarang kakak bacakan kalimatnya. Naturalisasi dapat memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada individu yang telah dinaturalisasi, seperti halnya warga negara asli, termasuk hak untuk dipilih dan memilih, akses layanan kesehatan dan pendidikan. Akses layanan kesehatan dan pendidikan. Akses layanan kesehatan ini berarti berkaitan dengan menyatakan sesuatu atau hal. Karena dia menyatakan tentang hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Oke, jadi itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita cek dulu yang mana yang menyatakan hal. Karena di model kalimatnya kata kesehatan ini menyatakan hal mengenai pelayanan yang berkaitan dengan kata sehat atau kesehatan. Kita lihat yang alfa di kata ketinggalan. Ketinggalan itu dia perbuatan tidak disengaja. Oke.
saya ketinggalan kereta. Nah, jadi perbuatan tidak disengaja. Karena dalam hal ini, dia itu masuknya ke hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang bravo, kesulitan. Temanku kesulitan untuk. Kesulitan menyatakan kondisi. Dia menyatakan bahwa temannya ini dalam keadaan yang sulit. Oke, selanjutnya yang Charlie, berarti ini Alfa salah, Bravo salah. Sekarang kita lihat yang Charlie. Yang Charlie, kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang harus segera diatasi. Ada kata merupakan, berarti dia membahas hal di kata sebelumnya. Dan dalam hal ini, otomatis posisi kemiskinan menyatakan hal. Kemiskinan merupakan, jadi dia menyatakan suatu hal yang berkaitan dengan kemiskinan. Dia definisikan, berarti jawabannya bagian Charlie. Nah, kalau delta, kediaman, jelas ya, menyatakan tempat. Dan untuk yang error, kecamatan juga sama, menyatakan tempat, karena dipertegas juga dengan adanya kata depan di. Nah, jadi gitu deh kalau misalnya untuk mengenai soal makna imbuhan ke an, ingat 5, ada tempat, ada terlalu, perbuatan tidak disengaja, kondisi, dan hal. Jadi bisa disimpulkan soal nomor 7 itu jawabannya adalah bagian Charlie. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi itu saja untuk soal nomor 7. Dan terakhir, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, coba perhatikan di soal dikatakan kata yang dapat dihilangkan agar menjadi kalimat efektif. Kalau dikatakan di soal kata yang dapat dihilangkan berarti ada pemborosan kata. Berarti kita cari saja kata yang kita hilangkan itu bisa dihilangkan tanpa mengubah makna dari kalimat tersebut. Nah, sekarang kita lihat yang alfa, kata hukum. Kalau kakak hapuskan kata hukum, apakah makna kalimatnya masih sama atau tidak? Tindakan hukum terhadap sama tindakan terhadap sudah beda makna ya. Berarti hukum tidak bisa. Oke, selanjutnya. Kata beberapa. Beberapa. Tindakan hukum terhadap beberapa orang-orang. Ini ada pemborosan, apakah kakak bisa hapuskan beberapa? Oke, jelas ya. Kita bisa hapuskan. Kenapa? Karena setelah beberapa ini sudah ada kata orang-orang. Orang-orang artinya sudah lebih dari satu. Nah, lebih dari satu. Nah, jadi tidak perlu lagi ada kata beberapa. Nah, berarti bisa disimpulkan jawabannya bravo. Cari kata yang bisa dihapuskan tanpa mengubah kalimat, makna kalimat, yang dimana biasanya ada kalimat yang mengalami pemborosan kata. Jadi otomatis untuk yang bisa dihapuskan adalah kata beberapa karena sudah ada kata orang-orang. Majemuk, sudah lebih dari satu. Jadi sudah cukup, tidak perlu ada kata beberapa. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah bagian bravo. Dan terakhir, kata lalat berhierarki dengan kata apa? Jadi simpel saja. Kata lalat berhierarki dengan kata apa? Berarti adik-adik sama halnya dengan mencari makna bertingkat. Makna bertingkat atau makna luas dari kata lalat. Nah, jadi adik-adik ingat ya, kalau misalnya di soal dia katakan kata berhierarki itu sama pengertiannya dengan makna bertingkat dengan makna luas. Nah, jadi misalnya apel makna luasnya apa? Apel itu makna luasnya atau bagian dari buah. Berarti bisa disimpulkan kalau lalat makna luasnya apa? Bilang saja lalat bagian dari, apakah bagian dari apa kira-kira lalat? Penyakit tidak mungkin ya, wabah juga, kuman juga tidak. Yang spesifik, lalat bagian dari serangga atau makhluk hidup. Nah, jadi harusnya satu tingkat di atasnya adalah serangga. Karena sejatinya lalat itu bagian dari serangga. Otomatis error salah jadi nomor 9, jawabannya bagian alfa. Jadi untuk soal nomor 9, seperti itu cara kerjanya. Dan menjadi soal penutup untuk pertemuan kita hari ini.
Oke adik-adik, jadi selalu kakak ingatkan untuk adik-adik selalu berlatih dan berlatih mengerjakan soal. Dan sudah tidak dirasa, sudah semakin mendekati ujian SNBT, jadi kakak harapkan persiapkan mental, persiapkan materi, dan selalu berlatih mengerjakan soal dengan blocking time yang bagus. Oke, kakak harap adik-adik selalu semangat untuk belajar, dan untuk kalian yang mau menonton siaran ulangnya, kalian bisa nonton di YouTube channel Smart School Pemprov Sulawesi Selatan. Nah, jadi biar kalian semakin paham mengenai materi-materi yang kita sudah siarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih untuk waktu adik-adik. Saya atas nama Andrean Junsreil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.